nasab yang dijalankan oleh moyang-moyangnya. Miris sebetulnya sih ketika sekarang melihat kenyataan secara ilmiah, secara nyata, secara fakta. Miris dan sangat menyayangkan. Tapi lagi lah, kita berbicara tentang kebenaran nasab, tentang sejarah. A ya, katakan A. B katakan B. Kalau Habib memang bukan Turah Rasul, katakan Habib bukan Turah Rasul. Hanya masalah itu saja, masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan kita hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan taufik hidayah oleh Allah, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Ada sebuah video datang dari salah satu channel. Channel ini memang sudah lama mendukung tesis kajian Kiai Haji Imaduddin. Namun secara pribadi dia mempunyai pengalaman yang cukup menyakitkan ya. Ini sebuah ungkapan kekecewaan dari salah seorang, dimana dia juga seorang konten kreator, pemilik channel Diam Saudara. Nah, gitu. Itu bisa Anda tonton di channelnya langsung ya. Sebuah pengakuan natural dari seorang muhibbin, dimana dulu dia bercerita tentang begitu mengaguminya seorang habib, seorang habaib, dimana dia dulu mengakui bahwa dia sangat mengagumi seorang habib karena dalam keyakinan kita bahwa habib itu adalah keturunan Rasulullah. Siapapun yang mendekat, orang-orang yang mendekat terhadap kegiatan-kegiatan para habaib ini pasti dengan dasar sebuah ingin ngambrih barokah, ingin mendapatkan barokah keturunan Rasulullah SAW. Namun sejak adanya kajian dan tesis Kiai Imad ini semuanya berubah. Dan memang kemungkinan banyak orang yang mempunyai nasib yang sama, mempunyai perasaan yang sama dengan seseorang tersebut. Artinya mengalami sebuah kekecewaan karena ternyata Habib-habib ini secara literasi, secara catatan nasab itu tidak terkonfirmasi. Yang kedua, ada banyak oknum-oknum Habib ini terindikasi melakukan penyesatan-penyesatan. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Saya pernah merasa sangat dekat dengan beliau. Saya anggap beliau itu adalah seorang ulama yang luar biasa, tokoh yang sangat luar biasa, bukan hanya tokoh lokal, tetapi tokoh yang sangat dihormati di kancah internasional. Saya pernah dekat dengan beliau pada saat saya mengawal Syekh Rojadib, kemudian Mahmud Syahadah dari Syria. Saya mengawal mereka berdua untuk silaturahmi dengan Habib Lutfi bin Yahya. Pada saat itu yang ada hanya kegembiraan, kesenangan. Saya mengarahkan barokahnya, barokah mereka, para orang-orang yang sangat alim. Bahkan dulu pada saat saya habis ikut holakoh di Tuntang Semarang, saya pun menyempatkan untuk sowan Habib Lutfi, dan saya tentunya alam barokahnya beliau. Saya tidak pernah ada sultan-sultan sampai seperti ini. Setelah Imaduddin dengan tesis yang luar biasa, sepertinya kidah-kidahan masa lalu saya berakhir. Ya walaupun kita semua akan tetap menghormati para habaib, menghormati siapapun, itu berdasarkan ilmu serta akhlaknya. Habib Lutfi akhlaknya bagus, ilmu juga mudah-mudahan insya Allah ya juga bagus. Habib di luar sana yang tidak memperkeruh masalah nasab pun kami kan tetap menghormati. Mereka itu sebagai ulama Balawi. Beda lah kita memperlakukan ulama-ulama Balawi dengan para habib-habib yang suka bikin onar. Kita berbeda kok. Tapi balik lagi, yang dipermasalahkan di sini itu bukanlah tentang ilmu, bukan tentang akhlak, tapi tentang kelulusan nasab. Yang mungkin Habib Lutfi hanya mendapatkan kisah cerita turun-temurun dari moyangnya, dari bin Yahya, bahwa kita kan Balawi itu adalah Turah Rasul. Mungkin Habib-habib zaman sekarang termasuk Habib Lutfi ya hanya mengamini tanpa menelisik kebenaran dari nasab-nasab yang dijalankan oleh moyang-moyangnya. Miris sebetulnya sih ketika sekarang melihat kenyataan secara ilmiah, secara nyata, secara fakta. Miris dan sangat menyayangkan. Tapi lagi lah, kita berbicara tentang kebenaran nasab, tentang sejarah. A ya, katakan A. B katakan B. Kalau Habib memang bukan Turah Rasul, katakan Habib bukan Turah Rasul. Hanya masalah itu saja, masalah nasab saja. Karena masalah nasab ini digunakan oleh para habib-habaib yang telah menjadi oknum untuk melakukan gerakan-gerakan yang menguntungkan kelompoknya. Penistaan terhadap Rasulullah tentunya, membawa-bawa nama Rasulullah, tetapi itu sebuah batilah. Dan ini nyata. Terus kalau Habib Lutfi, kenapa? Ya Habib Lutfi itu adalah
seorang yang akhlaknya bagus, diakui oleh internasional. Tetapi yang mengecewakan kemarin pada saat Habib Lutfi itu seringkali ceramah di acara khol, wabil khusus ceramah kepada kholnya yang Singo Barong. Tidak 1, 2, 3 kali, seringkali Habib Lutfi tetap mengatakan bahwa Singo Barong itu adalah dari klan Balawi, Hadasan bin Toha bin Yahya. Tidak 1, 2, 3 kali, seringkali Habib Lutfi tetap mengatakan bahwa Singo Barong itu adalah dari klan Balawi, Hadasan bin Toha bin Yahya. Sejak dulu kita selalu khusnudon dari Kesultanan Yogyakarta tidak pernah ada percikan tentang masalah ini, seolah-olah telah diaminkan oleh si Sultan. Ya makanya saya pribadi santai-santai saja. Kita menganggap bahwa yang dilakukan oleh Habib Lutfi dengan adanya makom yang di Semarang itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa sih harus Habib Lutfi yang mengatakan tentang sejarah Singo Barong? Karena bukan yang lain saja. Ini menjadi pertanyaan besar buat pribadi saya. Kalau masalah nasab ini, masalah nasab Habib yang telah batal untuk tersambung Rasulullah, saya katakan ini harus selesai. Habib bukan turah Rasul, ya katakan Habib bukan turah Rasul. Dan apabila Habib itu ngeyel, saya pun akan bersuara. Habib itu bukan turah Rasul, apalagi dengan akhlak mereka. Para Habib yang menjadi oknum, membuat kerusakan di negeri ini, bikin kacau, bodohan umat, halu, banyak kekurangan ajaran yang lain. Tapi untuk Habib Lutfi, nyaris tidak ada celah. Bahkan di dalam tawasul, hijah Fatihah, sepertinya Habib Lutfi itu tidak pernah telat, tidak pernah ketinggalan untuk dihijai Fatihah. Bahkan guru saya menjadi saksi nikahnya, itu pun Habib Lutfi. Rasanya gimana coba? Berat. Bulan-bulan kemarin, sama si Mangga, beliau itu seorang lurah Rasul yang sangat luar biasa. Kelak mungkin syarapkan bisa membawa kami semuanya untuk melihat wajah Rasulullah. Nyatanya hari ini saya sangat kecewa, sangat kecewa. Gimana perasaan coba? Ketika dulu pernah menjadikan Habib Lutfi seorang tokoh yang sangat luar biasa, saya kagumi terhadap beliau. Kearifannya, akhlaknya, tutur katanya, yaitu walaupun jarang sekali mengutip tentang kita. Tapi sekarang setelah semuanya jelas bahwa para Habib itu bukanlah lurah Rasul, sampai sekarang belum ada yang bisa membantah kesnya Ki Imam. Sekarang para ulama-ulama di Nusantara ini sudah mulai menggeliat kode-kode alam dari para guru-guru saya tentang persiapan pada saat itu untuk menghadapi suatu saat akan ada kikir. Apa semuanya ini sudah mulai terbukti. Bahkan Kanjeng Raden Tumenggung Tiningrat itu yang menjadi Habib Lutfi itu hilang kepercayaannya oleh sebagian muslim di Nusantara. Kenapa kok harus Habib Lutfi yang mengatakan tentang Singo Barong? Kenapa bukan Habib Rizik saja atau Habib Bar atau siapapun lah, jangan Habib Lutfi. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua Habib sekarang sudah mulai kedoknya, sudah mulai terlihat kebobrokannya, sudah mulai terlihat kelicikannya, semua baik dan Habib Lutfi ada di dalamnya, kita mau apa? Habib yang kasar jelas terlihat, sering mengusik kita, ngata-ngatain kita, mendoakan yang buruk-buruk kepada kita. Habib yang baik pun ahli sholawat banyak. Tapi berasal kikir nasab seperti ini, mereka harus terbawa kedoknya mengatakan bahwa Kiai Matutin, Gus Fuad dan lain-lain itu adalah seorang yang kurang ajar, yang ingin berebut nasab mereka dan ini disebut sebagai para habaib. Bahkan Habib Lutfi bin Yahya, tokoh tasawuf, tokoh thariqah pun membuktikan bahwa nasab dari Rasulullah yang sampai di bumi Nusantara ini pun telah direcokin. Dianggapnya bahwa Habib Lutfi itu telah mencuri nasab, telah mencakap nasab, telah melukai sejarah di keraton, telah mengkaburkan sejarah. Ya otomatis saya pun akhirnya berpikir dan mengaminkan apa yang dikatakan oleh teman-teman bahwa semua Habib itu ternyata sama saja. Baik Habib yang keras, Habib yang sholawat, Habib yang tasawuf, Habib yang bodoh, Habib yang suka minta-minta, Habib yang kelihatannya santun, semuanya sama saja sekarang terlihat. Habib Novel Alitrus yang saya sempat membeli bukunya, bukan beliau. Ternyata di ceramahnya untuk kikir masalah saat ini dia masih baperan mengatakan iblis kepada siapapun yang racunin masalah ini, yang mengatakan bahwa Habib itu bukan durah Rasul. Berarti ini memang saya pun sebagai iblis. Entahlah, karena apabila Habib Lutfi itu khilaf, harusnya satu kali sudah melakukan khilafan bercerita tentang Kanjeng Raden Tumenggung Tiningrat. Tetapi ini berkali-kali, maka saya sebut Habib Lutfi itu telah melakukan kesalahan yang fatal. Dan apabila seorang itu telah bersalah, akui kesalahannya, tidak cuma dengan minta maaf. Tapi sampai sekarang belum ada kabar, belum ada klarifikasi. Jadi Allah nanti. Yang jelas, apabila bertanya, saya berada di posisi yang mana? Posisi netral, posisi jadi budak Balawi, atau menjadi posisi pribumi? Saya berada di barisan ulama-ulama Nusantara. Saya berada... Sebuah pengakuan yang sangat natural dan mungkin itu dialami oleh banyak para muhibbin, dimana sebelum ada kajian Kiai Haji Imaduddin itu sulit membantah bahwa mereka adalah orang-orang yang harus kita hormati, harus kita ta'zimi, harus kita berikan tempat yang begitu tinggi. Kenapa? Karena apa yang kita pahami, apa yang kita yakini selama ini tentang para habaib ini adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman begitu aneh terdengar ketika keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah itu selalu digaungkan oleh mereka sendiri, oleh kalangan mereka sendiri. Rasanya hal itu akan sama kejadiannya, akan begitu juga aneh ketika
seandainya keturunan Wali Songo itu juga melakukan sedemikian rupa. Katakan dari Trah Wali Songo, dari Trah Sunan Ampel, kemana-mana dia menggunakan ataupun membawa nama besar Sunan Ampel. Saya cucu Sunan Ampel, kemana-mana membawakan mengatakan sedemikian, maka akan nampak begitu aneh. Nah, sebetulnya terkait keturunan seseorang itu senantiasa kita sering berikan pemahaman bahwa kemuliaan seseorang itu memang kita tidak bisa pungkiri bahwa terkadang kemuliaan orang tua kita, kemuliaan leluhur kita itu akan berdampak pada anak cucunya, keturunannya. Itu sudah semestinya, dan tanpa diminta pun seakan itu akan secara alami turun begitu saja. Nah, terkadang juga kita temukan seperti putra-putra kiai, gus, itu ya mohon maaf dalam tanda kutip tidak semua alim. Seumpamanya seorang kiai besar, ulama besar, pondoknya besar, mempunyai putra putri bisa lebih dari 10 orang. Namun juga yang betul-betul alim, mewarisi kealiman orang tuanya, mewarisi datuk-datuknya, leluhurnya, itu hanya beberapa orang saja. Nah, mungkin yang lain juga mengambil jalan ataupun tidak konsen di dalam kealiman seperti yang lainnya. Artinya prosesnya sama, tidak alim, tetapi karena beliau adalah seorang putra kiai besar, putra ulama besar, maka kehormatan, kemuliaannya tetap ada pada anak tersebut. Tanpa diminta, tanpa dibawa-bawa, itu akan ngikut dengan sendirinya. Beda halnya dengan para habaib di Indonesia ini, itu kita kenal selama ini adalah keturunan Rasulullah. Seandainya keturunan Rasulullah, seandainya tidak ada oknum-oknum Habib ini yang begitu kentalnya membawa nasab datuk-datuknya, yang bahkan mengaku cucu Rasulullah, sehingga dari pengakuan-pengakuan yang begitu terus digaungkan, akhirnya membuat orang sedikit tergelitik untuk mencari kebenarannya. Terlebih lagi ketika ada oknum-oknum, bahkan sebagian besar dari mereka itu mempunyai perilaku yang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Perilakunya tidak terkonfirmasi sebagai akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Seperti pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Walaupun terkadang juga buah itu kita temukan jauh dari pohonnya. Kenapa? Karena diseret got, diseret air, diseret sungai, ataupun dimakan keluang, ya, di bawah manu, itu hanya sebagian saja. Artinya dari keturunan siapapun memang ada kemungkinan dari sebagian kecil dari mereka itu memang ada sikap-sikap yang tidak mengikuti, tidak sesuai dengan sikap datuk-datuknya, sikap orang tuanya. Tetapi sebagian besar mereka pasti terkonfirmasi secara ilmiah, secara akhlakul karimah, secara secara gen, itu pasti mengikuti, pasti tidak jauh dari datuk-datuk mereka.